Ikhwani rahimakumullah, terlebih dahulu mari sama-sama melakukan robitoh kepada guru agung kita pangarsa Abah, yakni Syekh Ahmad Syahib Wafata Jum'ah Arifin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya syekhul mukarram Sayyidi Syekh Mursyid Syekh Arifillah Syekh Ahmad Syahib Fatajul Arifin radhiyallahu anka, tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul muzilin. Ikuti bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Salam tahiyah Islamiyah
Pertama disampaikan kepada pimpinan LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bekasi, Bapak Atis, dan segenap pengurus atau segenap jajaran pengurus LDTKN Kota Bekasi. Yang kedua disampaikan kepada Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, Bapak Haji Nang Danu beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat pimpinan majelis Ustadz Aja, juga tokoh di lingkungan setempat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang terus-terusan dicurahkan kepada kita, yang terkecil sampai yang terbesar, yang bisa terasa sampai yang tidak terasa. Wabil khusus kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Kenikmatan Islam yakni kenikmatan raga kita diberi kemampuan melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita diberi kemampuan melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita diberi kemampuan untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Bersyukur juga atas segala kenikmatan sehat zahir batin kita yang diberikan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam kesempatan ini saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ustadz Hilman yang telah ngagalai heula tadi dipijit heula. Alhamdulillah tadi maghrib mah nyaris tidak kuat, batuk teh nyeri pati sih dada. Rupanya oleh-oleh di malam Kamis kemarin ada acara anak-anak camping di Gunung Galunggung. Tidak sempat dipersilahkan dulu keluar anginnya ke bawah tadi sampai kena AC, akhirnya berkembang menjadi penyakit di dalam. Alhamdulillah meskipun keringat masih terus keluar, sekarang bisa dengan ringan saya bicara, dan semoga saja itu bagian daripada riadoh kita yang diberikan dari guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuhun lah. Sing hayang gua telah. Ikhwani rahimakumullah, bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam al-mab'us rahmatan lil anam sayyidul arabi wal ajam, junjunan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga juga para sahabatnya dalam untaian kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga juga disampaikan salawat dan salam tersebut kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya Allah yang dimuliakan dengan ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, mari kita melanjutkan apa yang menjadi hancah kita dalam MKTM ini, yakni MKTM, Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur, yang dalam hal ini hancah di halaman 17 baris kedua dari bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah diri kalian sebelum dimuhasabah. Kita Jumat kemarin ada quote dari LD ya, quote hari Jumat pas tentang ini, tentang mengoreksi diri. Maka sahabat mengutip kalimat ini
Ini sebagai bagian dari proses zikir kita kepada Allah. Jadi di antara makna atau asar zikir itu adalah kemampuan diri bermuhasabah terhadap diri sendiri. Ini bagian daripada hasil zikir kita. Artinya atau mafhum mukhalafahnya, seseorang yang rajin zikir tetapi tidak pandai bermuhasabah diri, maka ini zikirnya harus terus ditingkatkan, harus terus digedurkan, sebab zikir tersebut belum memberikan jejak yang baik terhadap perkembangan dirinya. Adapun kita tahu bahwa tujuan zikir itu adalah untuk mengenal diri. Mengenal Allah itu sebuah konsekuensi atau hasil atau prestasi. Tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri. Orang-orang yang mengenal Allah adalah mereka yang telah selesai sukses mengenal dirinya masing-masing. Maka tujuan zikir adalah, tujuan bertasawuf adalah, tujuan berthariqah adalah hanya untuk mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang ini, yang di dalamnya terdapat sifat mahmudah dan mazmumah. Mengenal sifat mazmumah dan mengetahui cara mengatasinya, mengenal sifat mahmudah dan paham bagaimana cara menetapkannya. Salah satu contoh, jika kita bergerak ke depan dalam sebuah kumpulan dan di sana ada si A, kita sadar kalau bertemu dengan si dia, kita dengan orang tersebut, kita bertemu dengan orang tersebut, biasanya suka ada kata-kata nyeleneh yang membangkitkan emosi diri. Dan kita tahu kalau emosi itu sudah tersentuh, kita susah mengendalikannya. Maka orang yang bermuhasabah mencoba menahan diri untuk tidak masuk ke kumpulan orang tersebut. Ini bagian dari muhasabah. Begitu terus, setiap ada gerakan-gerakan kolbu, gerakan-gerakan emosi, dia senantiasa belajar memahaminya. Oh, ternyata saya menjadi malas zikir, saya menjadi malas qiyamul lail atau ibadah lainnya manakala saya terlalu sering makan daging kambing misalnya. Nah, begitu. Ini karena muhasabah diri, dia tahu akhirnya makan daging kambing yang keterlaluan akan mematikan semangat berzikir dan beribadah. Akhirnya dia mengurangilah makan daging kambing. Awalnya begitu. Ternyata perkembangan selanjutnya dia sadar tidak hanya daging kambing, tapi setiap daging itu akan menekan emosi atau semangat untuk berzikir dan ibadah. Akhirnya diaturlah makan. Makan daging seminggu sekali diatur. Oh, ternyata ikan pada akhirnya dirasakan. Setiap makan ikan ada semangat yang hilang. Satu sisi makan ikan bakar misalkan, ego yang lain, nafsu yang lain terdongkrak, tapi nafsu untuk beribadah malah teredam. Ada kan kalau bakar ikan, apalagi bakar ikannya setengah matang, itu mendongkrak sesuatu kan. Ini terdongkrak, tetapi semangat ibadah menurun. Nah, orang yang bermuhasabah paham, oh saya harus mengurangi latihan, mengurangi makan ikan. Terjadilah proses vegetarian. Para guru-guru sufi senantiasa latihan seperti itu. Tujuannya itu untuk meredam emosi, untuk mengendalikan hawa nafsu, hayawaniat. Hayawan yang mana? Hewan buas. Kan hewan buas makannya daging-dagingan. Nah, begitu. Nah, ini semua bisa dicapai dengan muhasabah. Orang-orang yang pintar dan cerdas muhasabah akan dengan segera memahami dirinya sendiri. Pada akhirnya ketika dia mengenal dan paham terhadap dirinya sendiri dan dia tuntas dengan berbagai dilema dirinya sendiri, maka dia akan mampu menuntaskan berbagai problema yang ada di luar diri. Baik problema keluarga maupun di luar keluarga. Bila kita memperhatikan
dalam kehidupan yang sebenarnya, keretakan itu bukan dalam realita. Tidak. Terjadi keretakan itu bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan istri kita, bukan karena anak kita, bukan karena tetangga kita, bukan karena pimpinan kita, tetapi karena diri sendiri. Sebab kalau dirinya tenang, keretakan, kerancuan, dan berbagai problema dalam kehidupan akan dihadapi dengan penuh ketenangan. Kita pasti mengalami hal itu. Sebaliknya kita pasti mengalami ketika terjadi keretakan, ada permasalahan di luar, padahal itu sepele, namun di dalam diri terjadi keretakan yang tidak sedikit, yang tidak kecil, emosi diri sedang tidak stabil, diri sedang tidak tenang, permasalahan kecil bisa menjadi besar. Ini hanya bisa diatasi dengan muhasabah. Dan muhasabah hanya akan hadir manakala zikirnya dasi, dawam, sidik, dan ikhlas. Begitu kurang lebihnya penjelasan dari hasibu ampusakum qoblaan tuhasabu. Maka manfaat dari hadis ini, mari kita tingkatkan zikir kita dan meningkatkan membaca diri kita. Apakah kita sudah bisa membaca diri atau tidak? Tapi kalau ternyata buktinya yang dibaca hanya orang lain, zikir ini masih jauh dari sempurna. Maka jika itu terjadi, segera satu, konsultasikan zohirnya kepada para pembimbing kita. Batinnya tingkatkan robito. Dohirnya juga tingkatkan ziarah. Ini akan membantu keterbukaan mata hati kita untuk bermuhasabah. Selanjutnya, qala ba'dul arifin, sebagian ahli marifat berkata, la basa bitanawuli ba'dis syahawat al-mubahah lin nafsi iza du'ifat anil qiyami bil ibadah. Tidak jadi masalah kita menggunakan atau mengkonsumsi sebagian sesuatu yang menarik minat. Menggunakan sebagian syahwat yang diperbolehkan untuk diri. Kalau misalnya diri ini lemah untuk beribadah, tapi dengan menggunakan hal-hal yang mubah, yang menarik syahwat, kita akan menjadi mampu beribadah, itu tidak menjadi masalah. Contoh, kama annahu la ba'sa bilabs, la bisa yalbasu labsan, bilabsi siyabil fakhirah, izhari nikmat Allah Ta'ala. Contohnya seperti menggunakan pakaian-pakaian yang indah dan gagah. Itu tidak jadi masalah untuk menunjukkan kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sholat menggunakan kaos jadi tidak tumaninah, mending menggunakan baju yang indah dan gagah. Tidak jadi masalah. Ini kata ba'dul arifin, sebagian ahli marifat. Kalau ternyata menggunakan jas kayak LDTKN kita semangat ibadah, ya sih setiap waktu aja pakai, Pak. Setiap hari pakai. Wah, kalau harus dipakai tiap hari bisa kucel. Kalau begitu jaketnya belinya 7 aja, sehari 1. Nah, ini tidak menjadi masalah, kata sebagian ulama ahli ma'rifah. La basa yakul at'am allazid wa has. Atau amal lazid wa syurbal ma'il lazid al-barid li ajli istijabatil a'dha li syukri bi azmin wa quwwatin. Tidak jadi masalah juga mengkonsumsi makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, dan meminum minuman-minuman yang dingin, minuman yang segar, ya. Itu tidak jadi masalah. Kalau tujuannya supaya anggota tubuh kita menjadi sehat, menjadi jag-jag warjag, menjadi jag-jag waringkas, cek orang Sunda mah.
dalam rangka merealisasikan syukur kepada Allah. Itu tidak jadi masalah. Daripada makan air putih terus tapi jadi jauh dari ibadah kepada Allah, mending minum kopi, minum minuman yang segar-segar yang itu bisa mendongkrak semangat kita ibadah kepada Allah. Asal minuman itu adalah yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Jangan sampai dipahami, wah kalau gitu adalah minum air putih saja jadi semangat beribadah. Tidak bisa. Ini mah sudah jelas haramnya. Ini dalam kategori yang halal-halal. Dulu kan cerita Pak Jejennya yang pernah begitu. Setelah diterima oleh Pangersa Abbas sebagai murid, niat beliau sewaktu pulang dari Suryalaya, saya akan ganti pakaian saya dengan yang sangat sederhana. Begitu. Pas sudah keluar sebelum gerbang, Pak Njen nyusul lari. Kiai, kata Abah, gak apa-apa baju nama, tidak bertasawuf juga. Ternyata tidak begitu Abah. Abah sebagai sufi modern. Karena kan dalam frame para ulama, sufi itu pakaiannya sangat sederhana Pak ya. Begitu. Sangat sederhana. Maka Pak Jejen juga waktu itu berniat seperti itu. Akan menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Akan diganti sama baju ini. Tapi karena Pak Jejen menyampaikan amal dari Abah seperti itu, maka pas aing balik, ini teh cenah ka toko baju. Jas meuli numpang alusna. Baju meuli numpang alusna. Pake we teh harita teh. Jadi lamun aya duit mampu meuli numpang alusna teh meuli numpang alusna we gitu. Ternyata kaharti saur anjeunna kadienakeun bisa dimengerti bahwa pakaian-pakaian itu menambah semangat kita untuk bergerak, menambah semangat kita untuk berzikir dan berfikir. Berbeda kalau menggunakan pakaian-pakaian biasa. Kita nggak percaya diri jalan juga Pak. Ya. Berbeda dengan menggunakan pakaian-pakaian bermerek. Biarlah untuk pertama, misal kita ada niat karena karena percaya diri karena pakaian tersebut. Tetapi kalau dikira terus-terusan, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi guru kita masuk kepada kategori seperti para sufi-sufi agung, terutama di Sadiliyah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, tidak menghindari kemegahan dunia. Yang penting kolbunya selamat. Itu artinya jadi konglomerat, kolbu tetap taat, mati mendapatkan rahmat. Daripada malarat, kolbu maksiat, mati disikat. Gitu. Ya, sudah malarat hatena maksiat, mati pun disikat malaikat. Yang lebih rugi itu yang paling rugi. Hidup di dunianya malarat, kolbunya maksiat, mati disikat malaikat. Tidak ada pilihan. Yang ketiga adalah mending konglomerat, hati maksiat, paeh disikat, masih mending mendapatkan keindahan dunia. Yang kedua ini sangat keterlaluan. Malarat dunia, kolbu maksiat, mati disikat. Yang pertama atau tentu paling bagus. Konglomerat, kolbu taat, mati mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan saja yang itu. Ikhwani rahimakumullah. Kamadalla alaihi sadatus Saziliyah. Apa yang barusan disampaikan, permasalahan menggunakan pakaian-pakaian yang indah dan gagah, makanan yang lezat, minuman yang segar, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh para gegeden-gegeden Thariqah Saziliyah. Kita tahu pir ini pendiri Thariqah. Pir Saziliyah itu adalah Abu Hasan Ali Asy-Syadzili. Beliau wali kutub pada zaman itu. Beliau wafat, bimbingan kepada murid diamanatkan kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mengamanatkan, lanjutkan tugasku membimbing ikhwan oleh kamu. Ada apa? Ada istikhlaf. Ini di kitab Lataiful Minan, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Jadi ketika mursyid itu wafat, lalu dia menunjuk siapa yang harus meneruskan, ada kata-kata dan itu ada tulisan. Ini namanya istikhlaf, penunjukan sebagai pengganti. Dan di situ ada nilai ijazah irsyad. Apa ijazah irsyad? Ijazah irsyad itu diploma authority kalau bahasa akademiknya. Artinya pelimpahan wewenang untuk menurunkan. Ada ijazah irsyad. Kalau ijazah kita diberi kewenangan untuk mengamalkan, dikasih wirid asma, ya alim, ya khabir, ya latif, ya basir, ku guru. Nah, kita berhak mengamalkan itu. Tapi belum berhak untuk menurunkan karena belum mendapat ijazah irsyad. Nah, untuk menurunkan disebutnya ijazah irsyad, memberikan petunjuk, diperbolehkan untuk memberikan petunjuk. Contoh seperti wakil talqin kan, diberi ijazah irsyad untuk memberikan talqin. Untuk memberikan talqin. Nah, untuk kemursidan diberi ijazah irsyad untuk melanjutkan kemursidan. Maka dengan demikian, mengenali seorang mursyid itu tidak cukup hanya mengenal alamatnya saja atau tanda-tandanya saja. Kalau tanda-tanda banyak, di Tanwirul Qulub ada, Khazinatul Asrar ada, Jami' Ushufil Aulia ada. Itu. Dan itu bisa sering dan bisa banyak ditemukan, Pak, tanda-tanda yang disebutkan di sana. Boleh jadi 5 orang atau 10 orang di antara kita tanda-tanda itu melekat dalam diri kita. Tetapi kita tidak diberi ijazah irsyad oleh mursyid. Maka menurut penelusuran dari berbagai sejarah, seseorang untuk mendapatkan tugas menjadi seorang mursyid itu, yang pertama itu ada istikhlaf, penunjukan, penerimaan wewenang untuk menjadi seorang mursyid. Dan itu pun gurunya tidak mengatakan kamu lanjutkan menjadi mursyid pelanjut, tidak ada. Tidak pernah. Dalam tarekat Syadziliyah saya tidak pernah menemukan. Dalam tarekat Satoriyah, Iskiyah, Naqsabandiyah, jalur Pamijahan tidak menemukan ada kata-kata seperti itu. Pangsaabah sepuh juga kepada pangsaabah anak, kata-katanya tidak begitu. Kata-katanya hanya mengamanatkan, memberikan limpahan wewenang kepada anakku yang bernama, menyebut nama Abah, untuk melanjutkan, kalau tidak salah, bimbingan terhadap murid-murid dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tidak ada kata-kata mursyid. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sadzili sebagai pendiri melimpahkan wewenangan, lanjutkan oleh kamu kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nanti Syekh Abul Abbas Al-Mursi memerintahkan untuk melanjutkan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini gegeden-gegeden Syadziliyah itu, Pak, memang terkenal dengan pakaian-pakaiannya yang indah. Syekh Abu Hasan As-Sadzili pernah ditanya oleh sebagian ikhwannya, Anda katanya sufi, bahkan ada yang mengatakan sebagian dari wali Allah, tapi kenapa pakaian Anda begitu gagah indah? Pakai kuda juga, kuda pilihan.